Terima kasih Mbak dan juga terima kasih kepada panitia Watch 65 ini diberi kesempatan untuk ikut dalam diskusi hari ini. Sebetulnya saya merasa agak minder ya karena saya melihat nama-nama orang yang ada di partisipan ini termasuk banyak sekali yang kepadanya saya tunduk karena dari mereka lah saya belajar mengenai topik yang kita bahas hari ini. Kalau saya diminta memberi komentar mengenai motivasi, saya kira bagi saya mula-mula mungkin motivasinya agak personal ya, dalam Mhm. arti saya berada di Jakarta 2 tahun 80 sampai 82. Pada saat itu para ekstapol belum lama dibebaskan atau paling sedikit baru keluar dari tahanan. Dan pada waktu itu saya ketemu dengan orang seperti Bung Hesri, dengan Putu Oka Sukanta, dengan Pak Pram dan orang-orang dari Hasta Mitra. Dan dari mereka lah saya dengar-dengar juga mengenai adanya sekelompok orang atau sejumlah orang yang tidak ditahan, tapi masih juga menderita di luar negeri. Kemudian bagi saya motivasi juga diberi sedikit dorongan ketika bertahun-tahun kemudian saya sempat mengunjungi Eropa untuk pertama kali bersama istri saya, dan kebetulan antara lain salah satu orang yang kami ketemu di situ Pak Emil, Pak Kusni Sulang. Mungkin Pak Kusni saya tidak tahu Pak masih ingat, tapi pernah kita ngobrol. Dan dari pertemuan itu kemudian beberapa minggu kemudian berada di Belanda dan sempat ketemu dengan Pak Tahsin dari Manus Amici di sana, penerbit bukunya Pram, dan sejumlah orang eksil, Mbak Farida antara lain. Jadi dari pertemuan pribadi itu di luar konteks penelitian, saya jadi tahu bahwa memang orang eksil ini tidak hanya 1-2 orang, tapi puluhan orang, ratusan orang, malah ribuan orang. Dan kemudian saya punya kesempatan untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam sedikit, kembali ke Eropa dan mengadakan wawancara dengan sejumlah orang. Dan pada waktu itu kira-kira tahun 2008, 2009, 2010 itu saya sempat beberapa kali ketemu dengan Bung Tom, dengan Bung Sungkono dan Pak yang lain-lain, semua Ibu Iba dan sebagainya, banyak sekali. Jadi dari saat itu saya punya motivasi untuk merekam, untuk mencatat sedikit mengenai pengalaman orang eksil, dengan harapan bahwa mungkin aspek para eksil itu merupakan satu aspek kunci dari sejarah Indonesia, dan salah satu aspek yang belum begitu masuk di dalam sejarah yang diketahui baik oleh kami di Australia maupun barangkali oleh orang yang seangkatan dengan saya atau angkatan malah lebih muda di Indonesia. Jadi pada waktu itu belum banyak keluar autobiografi atau biografi mengenai orang eksil. Jadi dengan segala kekurangannya, saya berusaha untuk menulis mengenai orang eksil. Jadi saya sangat berhutang budi kepada mereka yang bersedia membuka katakanlah rahasia pribadi mereka, pengalaman pribadi mereka, pengalaman yang sangat pahit, yang sangat berliku-liku dan sangat berat,
dan saya berusaha memetik beberapa aspek yang bisa saya tulis. Saya sudah bilang kepada orang yang saya ketemu, jangan diharapkan dari saya sesuatu yang tidak bisa ditulis oleh orang eksil sendiri, karena saya kira paling jauh lebih penting bahwa orang eksil lah yang mencatat, yang menulis, yang merekam pengalaman mereka, dan saya sangat salut kepada mereka yang sudah menulis memoirnya, autobiografinya, atau menerbitkan karya kreatifnya. Karena saya kira dari situlah bisa kita lihat dengan cara yang jauh lebih bobot, yang jauh lebih berarti apa yang dialami oleh para eksil. Jadi saya kira proses inilah yang saya lihat sebagai aspek yang paling fundamental, yang paling berguna, yaitu penyampaian pengalaman mereka itu diberikan, disampaikan kepada generasi berikut, khususnya di Indonesia tentu, tapi juga di masyarakat tempat para eksil tinggal sekarang, dan juga kepada kami di luar Indonesia. Jadi ya, saya kira mungkin itulah komentar saya sebagai pembukaan, dan atas kesempatan ikut dan mendengarkan masukan dari para peserta hari ini, saya sangat berterima kasih. Ya, terima kasih David. Ini juga pesan yang penting di dalam tulisan David yang tentang Writing Lives in Exile, Autobiographies of the Indonesian Left, itu juga bahwa autobiografi penting sekali. Setiap orang mencoba menulis, tapi juga generasi muda menulis cerita seperti ini. Ada saya lihat Suchen, cerita-cerita tentang sebagai generasi berikutnya ya, kehidupan orang tua, kehidupan mereka sebagai anak, dan sebagainya. Tapi sesudah ini mungkin ada bagusnya, misalnya Pak Tom Ilyas menceritakan pengalamannya. Secara pendek saja, saya dari Salido, sebuah desa kecil di pesisir selatan, Padang, 5 kilo ke selatan, sampai remaja pokoknya saya di sana. Dalam waktu yang sangat singkat itu 2 kali saya terusir dari kampung. Pertama kali tahun 58. Itu saya terpaksa melarikan diri jam 4 pagi dari kampung dengan naik perahu. Karena pada waktu itu Kota Padang sudah dibebaskan oleh ABRI dalam pemberontakan PRI Primesta, tapi kota-kota dan desa-desa sekitarnya itu masih belum. Sehingga pada saat itulah terjadinya pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang yang menentang PRRI. Ya, saya termasuk salah satunya yang dicari-cari di kampung saya. Pada waktu saya baru kelas 2 SMA, kelas 3 mau ujian terakhir. Untung saya berhasil lari dari itu, karena kampung itu di pantai, Lautan Hindia sana. Saya berhasil jam 4 pagi lari dengan perahu sampai di Kota Padang, di Muara di Kota Padang selama 2 hari lebih, 2 hari 2 malam di jalan dengan perahu yang bocor pula. Itu lari dari kampung pertama. Untung saya juga dalam pelarian itu berhasil membawa secari kertas, ya, yang kemudian merubah jalan hidup saya. Itu usia pertama. Yang pertama kali meninggalkan kampung tahun 58 itu. Itu 22 tahun kemudian baru saya berhasil kembali ke kampung, itu pun dengan diam-diam. Tahun 82, karena adik istri saya itu tentara, di bagian sini Angkatan Darat, saya lihat ada bintang-bintang juga di bahunya, saya dapat lampu hijau untuk boleh pulang, katanya, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak boleh menemui teman-teman lama siapapun, harus tinggal di rumah asrama Angkatan Darat, ya, dan harus naik jeep yang disediakan untuk saya selama berada di Indonesia, di Jakarta. Oke, saya penuhi. Tapi saya nekat, karena ibu saya tinggal sendirian di rumah,
itu saya pulang juga ke Sumatera Barat, tengah malam saya ke kampung, 20 tahun kemudian. Tak satu pun di kampung yang tahu kalau malam itu saya ada di rumah. Dan ibu saya bawa ke Jakarta. Itu saya pulang kali yang pertama kali. Kemudian yang terusir yang kedua kali, tahun 15 tahun yang lalu. Saya pulang untuk ziarah, itu diusir resmi oleh pemerintah. Dideportasi dan dicekal. Jadi kalau dibilang apa ya, berbalik asal pulang diusir, tidak berbuat apa-apa pun diusir. Ya, sampai sekarang sudahlah saya menetap aja di Swedia. Atau sudah tua begini. Nasibnya begitu kalau pengalaman saya. Ya, ya. Mengenai peristiwa itu sendiri, tahun 65 itu saya persis selesai dari kuliah saya. Selesai tamat dari pertanian, mekanisasi pertanian, jurusan yang saya ambil. Sebenarnya bulan Juli itu, tahun 65 saya harus pulang. Karena setiap mahasiswa kita yang selesai, itu biasanya musim panas bulan Juli harus pulang. Karena itu kontraknya pemerintah demikian. Tetapi karena kebetulan pada bulan Juli itu ada konferensi mahasiswa Badan Koordinasi Mahasiswa se-Eropa di Bukares, dan saya diundang sebagai peninjau. Why not? Saya sudah selesai, sekolah saya selesai, saya datang di sana mengikuti itu. Baru bulan September saya kembali ke Peking karena saya mengambil jalan darat kereta api. Saya sedang siap-siap untuk pulang, ngepak buku-buku, terjadi kekacauan di Jakarta. Jadi kalau tidak ada konferensi mahasiswa Indonesia di Bukares waktu itu, bulan Juli saya sudah ke Jakarta, sudah pulang mestinya. Dan kawan-kawan seangkatan saya yang tamat tahun itu tidak ada yang selamat, atau hilang, atau ke Pulau Buru, demikian. Itu. Pengalaman penderitaan sebenarnya yang sangat menekan itu ialah situasi sesudah 65. Berada di Tiongkok waktu itu, tidak ada kedutaan, tidak ada komunikasi, tidak ada mobil telepon, tidak ada internet, tidak ada koran, tidak apa-apa. Satu-satunya sumber yang ada itu radio Australia yang kadang-kadang bisa ditangkap. Sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Dan itu berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu sepertinya orang mau gila. Demikian tekanannya bukan main. Ada memang teman-teman saya yang jadi gila. 3 orang. Ya. Kemudian sebagai sarjana teknik yang baru selesai, saya ingin mempraktikkan ilmu pengetahuan supaya tidak lupa. Ya. Minta kepada pemerintah Tiongkok, saya boleh bekerja. Tamu kami tidak bekerja. Demikian polisi Tiongkok waktu itu. Semua disediakan, makan disediakan, hotel disediakan, tapi tidak boleh bekerja karena tamu. Saya minta saya boleh bekerja tanpa dibayar, itu pun tidak bisa. Jadi pekerjaannya selama di sana itu hanya makan, tidur, semua gratis. Kalau bepergian di antar mobil, ada pengawalnya, dan sebagainya. Mau berlibur kemana, silahkan katakan saja, dipenuhi. Tapi tidak boleh beraktivitas. Itu membuat otak jadi buntu. Itu tekanan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Yang pada akhirnya saya meninggalkan Tiongkok dan pergi ke Eropa sini. Begitu. Itu tahun 72 saya meninggalkan Tiongkok. Sebenarnya orang dari kampung, kota kecil kayak Salido, saya tidak mimpi akan sekolah ke luar negeri. Tetapi karena saya menolak PRRI Mesta, saya menolak. Dari saya kira 80% pemuda waktu itu ikut. Saya menolak. Karena itu sesudah PRRI kalah, saya dapat surat memo dari Bupati baru Pesisir Selatan, Bu Yusuf namanya, Bupati yang menggantikan yang lama yang ikut PRRI, dan diketahui, disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat yang baru. Surat itu ditujukan kepada PDK untuk saya dikirim belajar ke luar negeri. Itu yang bikin saya ke luar negeri. Tidak mungkin. Tapi karena itu pula terlunta-lunta sampai sekarang. Terima kasih Pak Tom. Ya, ceritanya amat penting untuk dicatat oleh kita semua. Sekarang kalau bisa Pak Sungkono bisa meneruskan cerita. Saya berasal dari Sumatera Timur, ya, Kabupaten Langkat. Saya dilahirkan di Binjai.
Satu kota kecil dekat Medan, kira-kira 20 kilo dari Medan. Mengapa saya termasuk salah seorang eksil Indonesia di luar negeri? Eksil yang saya ini yang tergolong sebagai eksil itu, yaitu orang Indonesia, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, tapi pasportnya dicabut, kewarganegaraannya dirampas dan tidak boleh pulang ke tanah air. Mengapa kok saya termasuk di situ? Sedikit saya akan cerita. Mulai saya setelah tamat SMA berusaha untuk bisa belajar lebih lanjut, tapi orang tua saya tidak mampu lagi membiayai saya. Saya berusaha berkali-kali untuk dapat beasiswa dari pemerintah. Tetapi ya dua kali saya berusaha itu tetap tidak berhasil. Tapi akhirnya di tahun 62, jadi 1962, itu saya dengar dari teman saya yang baru pulang dari Jakarta itu menghadiri konferensi IPI, mengatakan bahwa sekarang itu kalau mau minta beasiswa ke luar negeri harus ke PTIP, yaitu Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Nah, atas informasi itu saya melamar. Nah, mujur saya diterima, dipanggil ke Jakarta. Pada ya melalui tes ya 3 hari itu dites di Fakultas Fisiologi Jakarta itu. Setelah selesai tes itu ditunggu sekitar 2 minggu untuk menunggu pengumuman siapa yang diterima, itu pergi ke Departemen PTIP tadi. Saya hari itu datang dan mujur nama saya ada di situ. Sekitar 30 orang yang akan diterima belajar ke Eropa Timur. Dan saya diterima untuk belajar ke Moskow, Uni Soviet. Ya. Jadi bulan Agustus 1962 saya berangkat ke Moskow. Saya selama itu ya 5 tahun menuntut pelajaran, dan setelah terjadi peristiwa 65 itu saya sudah 3 tahun berada di Uni Soviet belajar. Jadi selama 3 tahun itu saya kan tidak bisa mengikuti situasi tanah air karena pelajaran itu cukup padat. Jadi kadang-kadang aja ada kesempatan rindu pada keluarga, saya tulis surat. Itu saja anunya, batasannya. Nah, jadi setelah peristiwa terjadi, setelah 3 tahun berada di Moskow itu, kami diundang oleh kedutaan, yang undang itu atase militer. Yang kalau tidak salah ingat itu Brigjen. Ya lupa saya namanya. Ya Sir Hadi Subroto, bukan? Enggak apa-apa. Yang Ya, penting dipanggil itu, KBRI dan ya, militer masuk ya, situ. Ya, dipanggil dan disodori itu formulir yang pertanyaannya banyak, menurut saya sudah nggak ingat lagi. Tapi yang saya masih ingat betul itu ada pertanyaan mengenai bagaimana pendapat saudara mengenai kejadian September 65. Ya, saya jawab tertulis waktu itu. Saya jawab saya tidak banyak mengetahui kejadian itu. Tapi saya yakin bahwa Presiden Soekarno akan menyelesaikan soal itu secara adil. Saya percaya Presiden Soekarno dengan kebijaksanaannya akan menyelesaikan secara adil. Itu penutup saya pada jawaban saya formulir itu. Ya, tapi kemudian tidak lama dari saat itu saya terima surat dari KBRI yang menyatakan bahwa kesetiaan saya kepada pemerintah Indonesia diragukan. Karena itu saya tidak dibolehkan pulang. Nah, itu
Ya, dan setelah 2 tahun kemudian setelah itu, saya menamatkan pelajaran. Saya belajar di Fakultas Teknik, ya, permesinan. Tapi keadaan saya kan tidak bisa pulang. Dan saya sudah tinggal di situ selama 5 tahun. Jadi saya merasakan hidup selama ini dan terputusnya hubungan dengan tanah air, dengan keluarga. Saya mulai berpikir, ini saya harus bagaimana hidup selanjutnya. Dan saya juga merasa bahwa keadaan saya ketika itu kok merasa ya tuan rumah walaupun menawarkan saya bisa tinggal terus di situ, tetapi saya merasa kok dari tuan rumah, artinya pemerintah Uni Soviet itu kok tidak terlihat simpatinya pada peristiwa berdarah itu. Karena saya sudah juga banyak mendapat informasi bahwa pembantaian massal di Indonesia itu sudah berlanjut terus. Sudah ratusan ribu yang dibantai, yang saya peroleh informasi begitu. Dan yang saya ketahui bahwa Uni Soviet, pemerintah Uni Soviet itu berbeda dengan pemerintah RRT. Kalau saya dengar dan saya ikuti berita-berita yang bisa saya tangkap, RRT itu sangat berbeda dengan Uni Soviet dan sangat bersimpati pada para korban. Begitu juga kami berhubungan dengan para pelajar yang sudah untuk memperdalam pengetahuan. Itu belajar di Uni Soviet itu kami ada hubungan yang baik. Mereka bilang kalau Anda ingin tinggal di Tiongkok juga kami bisa bantu. Pemerintah kami pasti akan memberikan perlindungan selama kalian ini belum bisa pulang. Akhirnya saya dan dengan beberapa teman memutuskan pergi ke Tiongkok. Jadi pada Juni 1967 kami berangkat ke Tiongkok. Ya, di sana kami memang mendapat perlindungan politik, ya, mendapat sambutan yang baik menurut kesan saya. Seperti halnya yang tadi disebut oleh Bung Tom, misalnya kami diberi kesempatan untuk juga melakukan aktivitas politik. Dan juga disediakan semua fasilitas untuk hidup yang baik, kesehatan yang baik, tetapi memang kami tidak mempunyai kebebasan untuk ya kemana yang harus kami pergi, harus disampaikan pada tuan rumah dan mereka atur. Ya, dalam waktu hidup yang begitu lama, saya hidup di sana kira-kira lebih dari 8 tahunan lebih. Dan akhirnya kami juga merasakan lebih kesepian karena tidak pernah tahu situasi tanah air, tidak tahu bagaimana keluarga dan orang tua saya. Akhirnya kami memutuskan mungkin untuk pergi ke Eropa itu lebih baik daripada bertahan di Tiongkok. Dan kami, saya akhirnya di sana saya sudah berkeluarga, punya istri dan 1 anak, kami berangkat ke Eropa, ke Belanda ini tahun kira-kira November 81. Ya, akhirnya sampai sekarang ini saya berada di Belanda. Di tahun kira-kira 83 saya bisa kontak dengan tanah air melalui teman yang mendatangkan adiknya ke Eropa lewat Paris. Akhirnya adik teman saya itu bisa ketemu saya dan saya minta dibantu menghubungi keluarga saya. Dan kebetulan dia tahu tempat tinggal kakak saya. Saya buat surat sedikit dan dia sampaikan. Sejak itu saya bisa kontak dengan keluarga tanah air. Dan saya setelah mendapat paspor Belanda tahun 1990-an, di tahun 1995 saya pulang ke tanah air, ke kampung halaman.
Dan saya temui semua keluarga saya kecuali Mbak Yu saya itu sudah meninggal semua. Ya. Dan saya hanya dapat cerita dari adik-adik ke sepupu saya, ya pernah ya, ibu saya berusaha untuk tahu di mana saya setelah tamat itu, setelah 5 tahun, sampai dia mendatangi konsulat Uni Soviet di Medan untuk bertanya apakah bisa tahu di mana anak saya. Dijawab, oh kami tidak tahu lagi. Dan ya mendengar cerita dari adik-adik saya itu, ya ibu saya itu sering sekali menangis sih. Karena saya satu-satunya anak laki-laki dari 3 orang anak. Yang sang paling kecil saya itu. Ya. Dan saya dengar cerita itu, ya itu mengganggu pikiran saya. Setiap saya ingat, walaupun di mana saja saya selalu menangis sendiri. Itulah keadaan saya yang saya pernah alami sehubungan dengan peristiwa 65 itu. Ya, terima kasih Pak Sungkono. Saya pikir itu nanti kita bisa juga angkat itu persoalan tentang keluarga dan bagaimana mereka juga kena stigma ya. Karena ada anggota keluarga yang dicap PKI dan sebagainya. Pak Iba dulu cerita-cerita, sharing. Terima kasih diberi kesempatan berbicara. Jadi saya tuh tidak seperti kawan-kawan. Terima kasih diberi kesempatan berbicara. Saya itu tidak seperti kawan-kawan mahasiswa Mas Sungkono dan Bung Tom ya. Saya masih jauh lebih kecil lah. Artinya ketika terjadi peristiwa itu umur 15 tahun, belum mahasiswa. Jadi saya terhindar dari pencabutan paspor dan lain sebagainya itu. Ya lolos lah bisa dikatakan. Jadi paspor saya itu sampai saya ke Paris bisa saya bawa. Dan ya pakai diperpanjang yang sendiri lah ya memang. Nah yang saya ingin saya sampaikan itu ketika terjadi peristiwa, saya itu dalam waktu itu baru saja pulang dari tanah air ya. Karena liburan 3 bulan. Saya merasa kita bukan pelarian politik. Saya merasa bukan pelarian politik karena kita nggak lari lah ya. Kalau soal lari itu nggak lari. Tapi eksil katanya kalau terjemahannya ya pelarian politik oke lah. Nah, kenapa euforia? Karena waktu itu kan seolah-olah saya ikut dalam 45 tahun PKI ya. Pesta yang begitu hebat lah, begitu megah, begitu luar biasa lah. Dan Bung Karno hubungannya dengan PKI sangat baik. Jadi di otak saya ataupun banyak orang, saya pikir waktu itu, ya sebentar lagi kita akan menang lah. Bersama Bung Karno ini kan. Nah, tapi yang bikin saya agak deg gitu ya, ketika saya 17 Agustus ikut pawai Pemuda Rakyat, dan kami berakhir pawai itu di kantor sesi PKI. Waktu itu ayah saya pidato. Dia mengatakan begini, bahwa PKI sudah pernah mengalami teror putih pertama, kedua, dan akan mengalami teror putih ketiga. Kira-kira begitulah ya, saya bahasa. Kita akan mengalami teror putih ketiga yang lebih berat, lebih dahsyat, dan lebih kejam. Itu satu kelihat kiri kanan itu orang nggak ada yang saya pikir yang betul-betul ngerti atau ngebayang itu saya pikir nggak ada karena ya pada ketawa-ketawa lah, pada inilah waktu itu ya kita sedang capek, baru makan, baru ini jalan-jalan. Dalam suasana euforia, suara itu agak aneh, saya pikir ya. Jadi ya saya nggak sempat tanya sama ayah saya, kenapa kok Papa kok ngomong begitu? Tapi itu berkesan sekali. Jadi ketika terjadi peristiwa itu, mungkin ini dia katanya ya. Saya berusaha telepon ke teman-teman yang di Moskow karena kami tinggal saya sama adik saya tinggal di luar kota ya, 40 km. Ya nggak ada yang tahu lah persis apa ya. Bung Anwar Dharma ketika itu yang kasarnya pimpinan partai lah di wartawan HR yang pimpinan partai, atau Bung Suar atau siapapun nggak ada yang tahu lah. Jadi sejak itu di kepala saya tuh kekalutan. Kasarnya, dan saya pikir bukan saya aja ya, ada semacam kekalutan. Cuma pegangan saya waktu itu, bagaimanapun juga,
partai lah pegangan saya. Artinya kawan-kawan separtai atau kawan-kawan ya kayak Mas Sungkono antara lain ya, Mas Sungkono, kawan-kawan Moskow yang lebih dewasa yang memang sudah ini. Dan yang bikin parah lagi kehalutan itu karena terjadi perpecahan. Grup Thomas dan grup delegasi lah kasarnya. Coba kalau saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, grup Thomas itu nggak ada nilainya di saya. Orangnya begini-begitulah. Pokoknya saya merasa itu mereka yang nggak mau berjuang lah kasarnya. Dan grup yang mau ke Tiongkok itu menurut saya memang tujuannya mau pulang ke Indonesia. Mau artinya mau perang rakyat lah atau apa lah, garisnya berubah memang. Nah, jadi saya menggabung ke sana, tapi saya dan kami berdua ini tidak bisa, tidak diizinkan oleh Soviet untuk berangkat ke Tiongkok. Alasan mereka, kami ini dititipkan oleh orang tua kami. Dititipkan tuh kapan, situasi sudah berubah kayak apa, mereka nggak peduli. Itu alasan kuat mereka supaya kami tetap di Uni Soviet belajar. Nah, kalau gitu saya bilang, ibu saya kan masih ada, saya bilang. Coba tanyakan ibu saya lah. Itu mereka kirim, ya bukan karena saya, tapi mereka sendiri mungkin juga ada kepentingan tertentu ya. Menyogok, setahu saya mereka menyogok Adam Malik. Akhirnya Jomin, wartawan Pravda, diperkenankan untuk bertemu dengan ibu. Nah, ibu tanya kan bagaimana anak-anak segala macam. Ya, tentu yang dibilang baik-baik lah. Mereka sekolah, hasilnya baik, gini-gitu. Dan kan tanpa menyebut bahwa kami ingin ke Tiongkok. Ya tentu saja ibu tidak menulis boleh apa tidak boleh ke Tiongkok kan. Ibu hanya menulis belajarlah baik-baik. Ya kan? Normal. Jadi saya merasa betul-betul ditipu lah. Saya ditipu, akhirnya kita bilang, adik saya bilang kita nggak bisa begini aja. Dia lebih tegas tuh. Jadi maksudmu kita harus berhenti sekolah. Kita tunjukkan bahwa kita nggak setuju dengan cara mereka yang memaksa kita tinggal di Uni Soviet. Kita berhenti sekolah, kita menyampaikan segala fasilitas, kedokteran segala macam, dan itu ternyata oleh Jomin disampaikan kepada ibu. Artinya ibu kemudian sekian tahun kemudian baru bilang, tahu nggak anak-anak katanya, dalam keadaan ibu udah habis-habisan disiksa, di penjara gini-gitu, mereka sampai hati mengatakan bahwa kami telah mencabut semua fasilitas yang selama ini diberikan kepada anak-anak. Nah, itu yang bikin ibu berpikir juga kan, kenapa? Ada masalah apa dengan Uni Soviet ini kan? Tapi oke lah, kami happy-happy aja lah. Jadi kami pikir, oke, sekarang udah bisa gini-gini, kita belajar sendiri. Belajar tiap hari kami belajar di perpustakaan misalnya ya. Itu dari pagi sampai malam tuh, hanya makan, ya makannya ya sandwich apalah gitu. Siang itu malam baru kembali, baru pergi dari perpustakaan, dan kami hidup dengan teman-teman itu, artinya teman-teman yang pokoknya saya kemudian diberi teman-teman, oh ya, beasiswa saya diputus ya, artinya saya disuruh ngemis-ngemis lah, kamu pergi ke bagian bagian internasional dan di sana kamu diskusi lah. Saya bilang terserah, nggak mau kasih beasiswa nggak patean, saya bilang kan. Jadi kami hidup betul-betul teman-teman yang biayai kartu Metro lah gitu ya, makan sama-sama mereka malam, siang ya bisanya apalah, ada sandwich, ada roti apa gitu. Dan kami belajar terus. Oh ya, sebelumnya itu Drugov itu orang CC waktu itu yang mengurus kami, menceritakan mengenai bahwa ayah saya dibunuh. Nah itu saya juga aneh itu. Masalah itu bukan masalah pribadi saya, seorang anak dengan ayah saya yang dibunuh. Tapi masalah Aidi dibunuh itu masalah partai kan. Kenapa dia hubungi saya pribadi, tidak menghubungi Bung Anwar Dharma, saluran partai lah begitu kan. Dan saya sama adik saya waktu itu pikir, tidaklah, kita nggak mau percaya begitu aja lah. Karena sudah banyak gosip inilah itulah yang
bawa kapal selam dari Tiongkok lah apa segala macam ya. Udah kita nggak ini pikirkan. Tapi yang saya berkesan dari tahun 65 secara singkatnya itu, dalam hari-hari itu saya kehilangan semua. Orang tua saya, adik saya nggak tahu mana. Teman-teman saya yang ribuan waktu kami sama-sama pawai, sama-sama aksi melawan di depan kedutaan untuk bukan di lapangan terbang, go to hell, go Marshall Green gitu kan. Ya. Segala macam itu aksi-aksi yang begitu berkobar-kobar dan begitu banyak. Saya merasa punya teman tuh ribuan lah. Ya. Tiba-tiba hilang semua pada mati, pada dibunuhin, pada ditangkepin gitu kan. Jadi saya kehilangan, bayangin anak 15 tahun, yang satunya lebih muda lagi, 13 tahun, itu udah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa betul. Itu pegangan saya, kawan-kawan lah. Kawan-kawan di Moskow itu ya. Dan mereka itu bijaksana juga. Mereka, kalau kita tanya apa sih potensi intern kalian tuh, adik-adik, kami sudah sepakat, adik-adik nanti tahu sendiri. Jadi mereka nggak mau melibatkan kami dalam konteks intern, tapi mereka jaga kami. Jadi kemana saja kami datang, kalau dari asrama tuh Sabtu Minggu tuh datang dijemput, nanti sampai kemana aja diantar. Kemudian kami terserah mau ketemu siapa, mau apa, dan kemudian diantar untuk pergi ke asrama lagi. Itu sebelum saya pindah ke Moskow ya. Jadi itulah yang pokok, saya merasa kehilangan segala-galanya. Ya. Tapi di mana saya bangkit lagi? Karena kalut masalah garis partai lah segala macam itu. Tapi kemudian saya dapat bahan bahasa Rusia waktu itu ya. Pledoi Bung Sudisman. Jadi bagaimanapun juga Bung Sudisman itu mau kritik, mau ini ada autokritik, tapi partai itu masih satu lah. Dia solidar dengan kawan-kawan pimpinan lainnya kan, kami berlima mati bersama gitu kan. Jadi di situ saya mulai tenang. Artinya udah, kalau gitu saya pegang ini autokritik dengan segala macam pendapat atau apa kita diskusikan lain kali lagi lah, itu masih bisa panjang pelajari, masih diskusi. Tapi kita pegang ini. Itu saya mulai tenang. Oke, gitu. Terima kasih Mbak Iba, itu penting sekali ceritanya. Nanti kita bisa diskusikan lagi aspek-aspek yang diangkat baik oleh Mbak Iba sama Pak Sungkono. Sama kita teruskan dulu ya ke berikutnya. Ratna. Ya. Ini halo, siapa? Ratna. Saya Ita. Oke, bisa cerita Mas Hersri atau kamu? Ya, kami berdua. Karena Hersri, saya hanya ingin mengungkapkan bahwa mungkin di sini ada Farida ya, ada teman-teman yang, tetapi di dalam eksil di negeri Belanda, saya kira, atau di Eropa, itu sangat penting untuk bahwa eksil perempuan ada, jadi dalam gelombang eksil itu tidak hanya eksil yang basisnya adalah student, tetapi ada beberapa eksil yang menjadi eksil karena dia duduk di dalam perwakilan-perwakilan organisasi internasional yang ketika itu Gerwani menjadi bagian dari perjuangan transinternasionalisme. Jadi seperti Tante Francisca Van Gidey, almarhum Ibu Setiati Surasto yang di Stockholm, Ibu Darmini yang sekarang masih hidup tapi sudah sepuh. Nah, mereka itu adalah para eksil yang memang ada di Eropa karena bukan tugas partai, tetapi menjadi tugas gerakan perempuan internasional. Nah, ini saya kira menjadi penting untuk disampaikan sebagai bagian dari bagaimana perempuan sesudah pasca Afro-Asia Conference di Bandung, itu para perempuan, dalam hal ini Gerwani, menjadi bagian dari gerakan internasionalisme postkolonial. Nah, persoalan eksil inilah yang menurut saya kita tidak bisa melihat eksil yang saya baca dari tulisannya David Hill atau Pak Aswi atau Amin Muzakir, bahwa kebanyakan eksil yang disampaikan adalah eksil laki-laki.
tetapi bagaimana eksil para perempuan yang bertugas sebagai bagian dari gerakan internasionalisme dalam periode tahun 60 sampai 65. Ini menjadi sangat penting untuk disampaikan bahwa mereka menjadi eksil karena pilihan ideologi, karena pilihan politik, bukan sekedar sebagai seorang student. Itu satu. Yang kedua, menurut saya penting untuk disampaikan bahwa dalam eksil perempuan ini ada eksil yang ada di Cina. Beberapa oral history yang dikumpulkan oleh Hersri, itu ada beberapa eksil yang tinggal di Cina, misalnya Ibu Sukina, Ibu Mei, macam-macam, yang mereka juga punya andil di dalam gerakan internasional. Nah, ini yang saya kira mesti disampaikan, mesti dituliskan. Nah, kebetulan saya nanti bulan Juni akan ke Belanda untuk studi, untuk membuat riset tentang peranan perempuan, gerakan perempuan di dalam internasionalisme yang dilakukan oleh para eksil. Dan kenapa saya kira Farida Iyasa itu juga penting untuk bisa untuk bercerita itu, karena dia punya pengalaman-pengalaman sebagai eksil di Vietnam maupun eksil di Eropa. Nah, ini saja yang sebetulnya saya ingin sampaikan, bagaimana eksil itu tidak hanya laki semua, tetapi perempuan seperti Francisca Vanggide, Setiati Surasto, Ibu Darmini, Tante Mary, semuanya itu adalah pilihan ideologi perempuan di dalam gerakan politik internasional sesudah konferensi Asia Afrika. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Ratna. Terima kasih, Ita. Itu satu masukan yang penting sekali. Memang cerita eksil itu bisa beberapa lapis ya. Cerita individual dan cerita soal itu sebetulnya masalah keluarga juga sangat penting ya, yang diceritakan sebelumnya. Tapi soal gerakan itu juga sangat penting diangkat ya. Tapi juga kita bisa buka diskusi. Kalau ada yang mau tanya atau yang menambahkan cerita sendiri atau cerita sebagai bagian dari suatu kolektif atau apa gerakan, silahkan. Saya tambahkan sedikit bisa ya? Ya. Nyambung dengan Mbak Ita ini. Ya. Memang di Tiongkok itu ya kayak Bung Tom itu memang mahasiswa ya. Ada beberapa pengurus saya nggak tahu. Tapi ternyata banyak sekali delegasi. Delegasi waktu itu untuk mengunjungi 1 Oktober. Ada delegasi sakit, ada artinya yang harus dioperasi dan dikirim ke Tiongkok supaya berobat. Ada delegasi buruh, ada delegasi wanita, ada delegasi macam-macam delegasi ini yang juga saya nggak tahu sengaja atau tidak sengaja. Tapi cakup ratusan mungkin ya, berapa atau seratusan loh paling tidak. Yang kemudian Bung Tom yang paling tahu lah itu berapa itu. Yang memang bukan eksil seperti kami yang di Moskow atau di Eropa Timur. Itu aja tambahannya. Saya mau tanya soal buat atau Mbak Iba atau ya yang lain yang di Indonesia, Pak Mas Sungkono dan Pak Tom, itu saya ingin tahu juga soal efek buat keluarga yang ada di Indonesia, soal masalah stigmatisasi dan sebagainya. Itu kira-kira apa yang dialami oleh keluarga dan masa depan mereka? Apa bisa ceritakan nggak? Ya, silakan. Ya, saya akan nambah sedikit ketika saya pulang. Ya. Jadi saya sebut 1995. Jadi setelah 33 tahun putus hubungan dengan keluarga, ya saya bisa pulang waktu itu. Ya, saya pulang seluruh keluarga saya, kecuali keluarga dari Mbak Yu saya itu dan adik sepupu saya itu semua sudah habis. Habis dalam pengertian alamiah karena umurnya sudah tua, walaupun yang terlibat karena dianggap ya entah PKI, entah simpatisan itu juga habis. Ya, seperti misalnya pimpinan-pimpinan dari organisasi Tani, BTI, habis. Pemuda Rakyat, habis. Gerwani, habis. Ya. Sedangkan paman saya yang paling muda, itu sejak gerakan kemerdekaan dia memang ikut aktif, dan pada waktu Revolusi Agustus dia juga tergabung dalam Pesindo. Itu terakhir waktu saya tinggalkan dia itu sudah jadi lurah di kampung itu.
dia pada waktu peristiwa itu, yang hari keduanya, 2 Oktober itu, pagi buta dia sudah digedor oleh CPM dan dibawa pergi. Ya, dalam waktu 2-3 minggu masih bisa dikirim makanan, dikunjungi oleh keluarga, tapi setelah itu hilang. Nah, pada waktu saya pulang, itu tetangga saya, teman saya dari mulai sekolah dasar sampai tamat SMA selalu sama, bahkan waktu sekolah dasar itu duduk satu meja gitu, kan itu anak gitu, satu meja, satu bangku ya. Itu setelah saya pulang, itu padahal dekat sekali hubungan waktu itu saya kunjungi rumahnya, ingin saya ketemu, tapi oleh istrinya bilang, oh maaf dia tidak ada di rumah. Tapi justru dari adik sepupu saya bilang, itu dia nggak mau ketemu kakang, abang, karena abang itu dari Soviet itu pasti sudah dianggap komunis. Jadi mereka dia tidak akan mau lagi kontak dengan orang yang dia anggap komunis. Itu sudah kalau Pak Kang, kalau komunis di sini itu lebih rendah daripada tikus. Kalau tikus itu masih kadang-kadang diusir begitu, tapi kalau komunis ya, kalau komunis langsung aja dikeprok ndase katanya kepalanya. Ya begitulah kejamnya pada waktu peristiwa itu di kampung kami. Jadi itu yang saya alami di situ, karena yang kami memang tahu sejak semula teman saya sekelas itu sebenarnya itu hubungan jiran itu begitu baik akrab, tapi sebenarnya pandangan politiknya memang sejak itu sudah berbeda. Gitu. Tapi hubungan jiran tetangga itu tetap baik. Ya. Tapi setelah peristiwa itu sudah berbeda, berubah. Jadi orang itu diukur dari pandangan politiknya itu. Jadi itu juga proses stigmanya ya, memutuskan hubungan. Kalau Pak Tom sendiri gimana? Masalah kami yang di luar negeri, dalam impact-nya atau hubungannya dengan keluarga internal, saya kira semua sama. Saya dari Palembang, Sarkawi Manap, mungkin beberapa teman-teman tahu, tinggal di Swedia. Pada waktu tahun 65-66, dia mengirim sebuah kartu pos terbuka tanpa amplop kepada adiknya di Palembang. Dia ingin memberitahu bahwa dia masih hidup. Itu aja isinya. Tidak berkata apa-apa. Nah, karena diketahui si Manap ini dia di luar negeri sekolah, tidak pulang, adiknya ditangkap gara-gara penerima kartu pos itu. Demikian. Situasinya itu. Iya. Kalau Mbak Iba, dia tidak berani lagi menghubungi keluarga. Saya sendiri memang begitu peristiwa terjadi, adik-adik saya semua lari ke Jakarta. Toh di sekolah mereka dikeluarkan. Pada baru SD kelas 2, kelas 3 itu tidak boleh sekolah karena ayah saya dianggap terlibat di 13. Kita dikeluarkan dari sekolah, semua pada lari ke Jakarta karena itu mereka selamat. Kemudian saudara saya yang lebih tua, kakak saya perempuan, masuk 10 tahun. Pada kesalahannya karena beliau waktu bekerja di Palembang itu ikut dalam panitia penyambutan istrinya Bung Karno. Karena itu masuk 10 tahun penjara. Kemudian abang saya yang juga sekolah ke Filipina dengan biaya veteran, begitu pulang juga masuk penjara 10 tahun. Demikian. Tapi yang kecil-kecil semua lari. Ini situasinya. Kemudian yang kemarin dulu lama ada seorang teman dari Sumatera Selatan mengirim sebuah foto pabrik benteng mata, ya. Lalu saya komentari karena ayah saya juga waktu masih hidup beliau tidak pernah jadi pegawai negeri, beliau punya perusahaan pabrik bata kecil seperti itu. Lalu saya komentari foto yang dikirim teman ini di Facebook bahwa
foto ini mengingatkan pabrik bata ayah saya, almarhum. Lalu seorang ponakan saya langsung kirim surat, tolong Om, dicabut katanya. Hanya itu saja. Sudah cabut dari segera. Om kan di luar negeri, aman, kami di sini katanya. Gitu. Demikianlah hubungannya. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari chat. Saya akan angkat yang mungkin saya nggak tahu apa bisa semua, tapi ada pertanyaan apakah ada organisasi eksil di luar negeri dan apa harapan eksil kepada pemerintah Indonesia. Itu siapa yang bisa menjawab? Saya sebenarnya kawan-kawan yang dari Belanda, Bung Arka di situ ada, Bung Sungkono. Ya, Pak Sungkono Di itu sini kan ada Bung Kertaprawira. Kertaprawira itu ketua Pak Jumaini, dari Pak Jumaini. Ya, Pak Jumaini. Kenapa nggak hadir? Apa sakit? Saya bisa cerita kalau soal organisasi eksil. Ya, silakan. Ya, jadi setelah saya berada di Belanda, tahun November 81, jadi November 81 saya tiba di Belanda. Kemudian saya bisa berhubungan dengan banyak teman yang sudah ada di Belanda. Saya juga segera ikut aksi-aksi massa yang diorganisir oleh Komite Indonesia waktu itu juga. Nah, di kesempatan itu saya banyak ketemu dengan teman-teman Indonesia eksil yang sudah agak lama tinggal di sini. Di antaranya dengan Mester Wianto. Dia pada waktu itu aktif di organisasi Belanda yang namanya VVN, Vereniging Vluchtelingenwerk. Ya, jadi dia banyak bergaul dengan berbagai refugees, eksil-eksil dari berbagai negeri. Ya, kemudian dia setelah ketemu dengan saya, dia sering nelpon saya. Dia bilang, Dek, ini kita kan eksil Indonesia ini sudah banyak berkumpul di Belanda dari berbagai negeri. Dia bilang, jumlahnya juga sudah lebih dari 100-an orang. Dia bilang, bagaimana kita kok masa nggak dihimpun ini? Sedangkan kita kan tempat tinggalnya kan tersebar di seluruh Belanda. Itu kan kita kan sulit untuk berhubungan. Bagaimana kalau kita itu berusaha mendirikan satu perkumpulan lah yang bisa menjadikan wadah kita semua yang berada di Belanda ini, yang senasib sepenanggungan ini, bisa sewaktu-waktu dikumpulkan di satu wadah organisasi. Nah, itu ide itu itu saya sambut. Kemudian di antara kami 5 orang itu berusaha merealisasi pandangan ini. Dan berakhir pada 4 Desember 1988 kami berhasil mendirikan Perhimpunan Persaudaraan Indonesia. Sampai sekarang masih ada. Dan tempat kami berhimpun, tempat kami menggalang hubungan silaturahmi, tempat kami melakukan semua kegiatan yang memang menjadi kepentingan kami bersama. Berkat organisasi inilah kami bisa hidup bersama sebagai satu keluarga. Kalau istilahnya saling memperhatikan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu menjadi moto kami dalam organisasi persaudaraan ini. Sampai sekarang masih ada. Dan juga mungkin ada tambahan sedikit, saya tahu ada Perhimpunan Dian atau Dian ya, untuk kelompok perempuan eksil. Itu Mbak Farida sama Mbak Aminah ada di sini. Kalau mau menambahkan misalnya apa kegiatannya dan sebagainya. Nggak bisa ya sambung. Ya, tapi pokoknya itu ada sedikit menyinggung juga pertanyaan dari Ita
Tapi selain itu juga ada pertanyaan untuk David ya, soal dari Mas Baskoro, dan juga ini pertanyaannya mungkin ditujukan ke yang lain-lain. Apakah bisa menjelaskan latar belakang perbedaan sikap RRT dan Soviet atas apa yang terjadi di Indonesia? Mungkin soal the Cold War dan sebagainya, David bisa sedikit menceritakan? Well, saya bisa berusaha, tapi saya kira ada yang ikut di sini orang yang jauh lebih ahli daripada saya. Kalau Roma Baskara sendiri yang pernah banyak menulis tentang topik ini, tapi dari perspektif orang eksil sendiri tentu ada macam-macam sikap terhadap apa yang terjadi pada perang dingin itu. Jadi, tapi garis besarnya memang untuk generasi muda yang mungkin belum membaca tentang topik ini, pada perang dingin itu ada semacam ketegangan antara RRC dengan Uni Soviet mengenai garis politiknya. Dalam hal ini Gerakan Komunis di Indonesia (PKI) ikut juga cenderung ke pihak RRC, dan oleh karena itu situasi mempersulit atau interpretasi posisi PKI itu mempersulit situasi untuk para eksil yang kebetulan ada di Uni Soviet. Jadi itu secara kasar latar belakangnya. Tapi untuk lebih halus interpretasinya mungkin Pak Asfi atau Pak Baskara yang mungkin bisa memberi komentar. Mungkin ini ada beberapa pernyataan atau pertanyaan di chat soal tadi Yayasan Diam sebetulnya bukan hanya untuk eksil tapi untuk kelompok perempuan, tapi banyak juga yang terdiri dari eksil, itu dari jawaban dari Mbak Farida. Terus apalagi ya soal sejarah di sekolah yang hanya fokus pada kemelut. Ini pertanyaan Chris Wibisono ya dari generasi Buddha, bagaimana pendapat eksil tentang pengantar sejarah di sekolah yang hanya fokus pada kemelut G30S dan menutupi dampak persekusi dan genosida. Saya pikir itu pertanyaan untuk kita semua juga ya, soal pengajaran sejarah dan sebagainya. Tapi nanti mungkin Mas Asfi bisa mengangkat itu persoalan itu dalam konteks yang lebih besar ya.